Segera download Quran Tadabbur, agar dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Al-Ukhuwah BSD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar karya Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan kita sampai pada Al-Kabira Al-Arba'un, dosa besar yang ke-40. Buku ini mencakup ada 76 dosa besar. 76 dosa besar. Berarti kita sudah melewati setengah dari dosa-dosa besar sampai pada dosa besar yang ke-40. Ada 3 dosa besar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini biiznillah taala. Dosa besar ke-40 tentang al-ghadir bi amirihi, yang berkhianat kepada penguasanya. Yang kedua adalah percaya kepada dukun, dan yang ketiga adalah membangkang terhadap suami, ya. Adapun dosa besar yang ke-40, al-ghadir bi amirihi wa ghairi dzalik, yaitu yang berkhianat kepada amirnya, kepada penguasanya, ya. Di sini Imam Az-Zahabi membawakan hadis-hadis dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya berkhianat kepada penguasa setelah memberikan janji untuk taat kepadanya, ya, adalah merupakan dosa besar. Kalau dalam sistem Islam, jika seorang diangkat menjadi penguasa, tentu ada pembaiatan, yaitu rakyat membaiat kepada amir, kepada penguasa. Namun bisa saja pembaiatan tersebut diwakili oleh orang-orang pembesar yang diterapkan oleh sebagian negara, ya. Jadi tidak semua rakyat harus berjabat tangan dengan penguasanya, tetapi diwakili oleh para pembesar-pembesar, ya, ahlul hil wal aqd, yaitu para wakil-wakil rakyat, kemudian mereka membaiat penguasa, maka rakyat secara umum tinggal mengikuti, ya. Dan seorang muslim berusaha untuk memiliki ketaatan kepada pemimpinnya, sebagaimana datang dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal sementara di lehernya tidak ada baiat, maka dia akan mati seperti matinya jahiliyah, seperti matinya jahiliyah, yaitu orang-orang dahulu sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab jahiliyah, mereka senang untuk hidup merdeka tanpa ada yang menguasai mereka, dan mereka suka untuk tidak dikuasai oleh siapapun, sehingga akhirnya mereka sering bertikai, sering berperang, saling bunuh-bunuhan di antara mereka. Setiap orang memegang kepalanya sendiri, dia tidak mau diatur oleh orang lain. Ini sifat dasar orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Maka kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan mereka di bawah kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menyampaikan tentang pentingnya persatuan dan hal-hal yang bisa memecah belah persatuan. Di antara bentuk memecah belah persatuan atau menjadikan kemaslahatan menjadi kacau adalah rakyat tidak taat kepada penguasa, bahkan membangkang, bahkan berkhianat kepada penguasa. Dan itu merupakan bentuk dosa besar, karena pengkhianatannya akan menjadikan kerusakan stabilitas pemerintahan dalam suatu masyarakat Islami, ya. Oleh karenanya datang hadis-hadis sangat banyak yang memerintahkan untuk taat kepada penguasa dan dilarang untuk membangkang atau berkhianat kepada penguasa, ya. Dan setiap rakyat harusnya memiliki baiat di lehernya untuk taat kepada penguasa, tentunya selama pada yang ma'ruf, selama pada yang ma'ruf, ketaatan yang mendatangkan kemaslahatan. Adapun jika penguasa memerintahkan untuk bermaksiat, maka kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika perintah-perintah, aturan-aturan disampaikan oleh penguasa adalah suatu kebaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, atau adalah kemaslahatan yang merupakan ijtihad mereka yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hukum asalnya kita taat kepada para penguasa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiiullah wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada para penguasa yang mengatur urusan kalian. Penguasa ya penguasa, yang mengatur urusan kita itulah penguasa. Maksud penguasa di sini bukanlah
kelompok-kelompok kecil yang terjadi, baiat-baiat bid'ah, kelompok ini, kelompok Islam ini yang pemimpin mereka tidak memiliki kekuasaan, hanya menguasai sekelompok mereka saja. Ini bukan yang dimaksud dengan baiat yang syar'i. Ini baiat bid'ah yang hanya menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Masing-masing punya amir, masing-masing punya amir. Jamaah ini punya amir, jamaah itu punya amir, jamaah ini punya amir, masing-masing bisa bikin amir. Ini adalah baiat bid'ah yang tidak dimaksud dalam hadis-hadis. Karena mereka juga bukan pengurus kaum muslimin. Siapa pengurus kaum muslimin? Ya penguasa yang mengurusi keamanan, mengurusi ekonomi, mengurusi haji, mengurusi salat Id. Itulah penguasa kaum muslimin. Makanya dikatakan wa ulil amri, para pemegang urusan kalian. Jadi, maka asalnya kita taat kepada mereka selama pada perkara yang ma'ruf, ya. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Adapun kalau arahan mereka atau perintah mereka bertentangan dengan syariat, maka tidak perlu ditaati. Adapun jika perintah mereka, anjuran mereka, aturan mereka sesuai dengan syariat dan mendatangkan kemaslahatan, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka hukum asal adalah wajib taat kepada mereka. Seperti kita tahu, banyak peraturan-peraturan yang tidak ada nasnya secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Ya, seperti peraturan berkaitan dengan kemaslahatan lalu lintas, peraturan berkaitan dengan pengaturan bangunan, masalah bangunan misalnya, masalah pernikahan, misalnya daftar mau nikah, kemudian ada buku nikah dan macam. Ini semua maslahat. Ini semua maslahat. Yang tentunya tidak ada Al-Qur'an dalilnya, Al-Qur'an Sunnah enggak ada. Tidak ada dalam Al-Qur'an mengatakan jika kalian nikah harus catat di KUA, jika kalian nikah maka harus ada buku nikahnya. Nah, tapi dibuat aturan tersebut oleh penguasa demi mendukung kemaslahatan syar'i, demi mendukung adanya pernikahan yang sah. Karena kalau tidak dibuat peraturan tersebut, akan ada orang ngaku ini istri saya, padahal nggak ada surat nikahnya, ada orang bisa berbohong, dan nanti urusan masalah warisan juga bermasalah, karena tidak ada bukti secara hitam di atas putih. Oleh karenanya, aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hukum asalnya wajib bagi seorang Muslim untuk taat kepada aturan tersebut, agar dia tidak meninggal di atas seperti matinya jahiliyah yang hidup bebas tanpa ingin ada yang mengatur sama sekali. Ya. Makanya saya katakan hadis-hadis ini datang dalam banyak hadis, ya. Rasulullah sampaikan terutama dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Imarah, dalam Sahih Muslim. Kalau kita baca betapa banyak hadis-hadis yang tegas dalam hal ini. Karena masalah ketaatan kepada penguasa ini perkara yang sangat penting berkaitan dengan stabilitas berjalannya suatu negara. Kalau semua rakyat membangkang, semua rakyat tidak, rusaklah suatu negara tersebut. Tidak ada penguasa, akhirnya jadi kacau, jadi carut marut, dikuasai oleh negara lain, diperbudak oleh negara lain dan macam-macam. Ada kemudaratan yang timbul sangat besar. Ya, tentu sekali lagi saya katakan kita taat kepada yang ma'ruf. Yang tidak ma'ruf enggak usah taat. Disuruh mencuri, disuruh berzina, disuruh yang haram jangan taat, tapi bukan berarti membangkang, bukan berarti memberontak, ya. Ya, tidak taat pada suatu perkara bukan berarti kita harus mengangkat pedang kemudian melakukan pemberontakan, membuat stabilitas tidak aman. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang yang cerdas, bahwasanya namanya kehidupan adalah ujian, ya. Kita jangan sampai kita harus bersabar dalam kondisi yang ada, ya. Kalau ada keputusan penguasa misalnya tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita bersabar tanpa harus kemudian ikut memprovokasi agar terjadi pemberontakan, terjadi hal-hal yang merusak stabilitas keamanan. Wallahu musta'an. Kita lanjutkan di sini dosa besar ke-40. Beliau berjudul Al-Ghadir bi amirihi, yaitu yang berkhianat kepada penguasanya. Allah berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji, sungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Kalau seorang sudah membeli baiat kepada penguasanya, berjanji untuk taat, maka dia tidak boleh membangkang atau berkhianat, ternyata dia tidak taat misalnya. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji kalian, ya. Akad-akad kalian penuhilah, jangan dilanggar. Kemudian juga Allah berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Hendaknya kalian memenuhi janji Allah jika kalian berjanji, ya. Ini berkaitan dengan secara umum, ya. Saya katakan tadi bahwasanya pada dasarnya setiap rakyat membaiat kepada penguasanya. Namun pada prakteknya tidak seluruh harus berbaiat, cukup diwakili oleh
pembesar-pembesar dari masyarakat membaiat penguasa, adapun rakyat secara umum hanya ngekor, mengikuti. Dan jika dia seorang warga negara yang baik, tentunya dia berusaha untuk menjaga stabilitas keamanan negara, dia berusaha untuk taat setia kepada negara. Kalau ada aturan-aturan yang baik yang mendatangkan kemaslahatan, maka wajib bagi dia untuk dia taati. Jangan dia main belakang, kemudian dia berkhianat ya, bahkan memprovokasi massa untuk merusak tatanan keamanan di negara misalnya. Ini semua adalah bentuk pengkhianatan kepada penguasa ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW, arba'un man kunna fihi kana munafiqan haqqan. 4 perkara jika terdapat pada seorang maka dia adalah seorang munafik yang sesungguhnya. Man idza haddatsa kadzaba, yaitu orang jika dia berbicara dia berdusta. 4 perkara tersebut adalah ciri orang munafik. Yang pertama, kalau berbicara berdusta. Wa idza tumina khan, kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa idza ahada ghadar, kalau dia sudah buat perjanjian dia ternyata berkhianat, itu dia curang, dia mengingkari. Wa idza khasama fajar, kalau dia berselisih, bersengketa, maka dia licik. Fajar, dia licik. Intinya dalam hadis ini disebutkan di antara ciri-ciri orang munafik adalah idza ahada ghadara, jika dia sudah berjanji dia berkhianat atau dia curang. Maka seorang jangan demikian, karena kalau seorang berkhianat kepada penguasa yang berkuasa kepada kaum muslimin, ya maka mudaratnya bisa jadi lebih besar. Mudaratnya besar kepada kaum muslimin secara umum. Wa qala, Nabi SAW juga bersabda, likulli qadirin liwa yaumal qiyamah inda istihi. Setiap orang yang berkhianat atau yang berbuat curang akan diberikan bendera pada hari kiamat di istihi, yaitu di pantatnya ya, di bokongnya. Yuqalu hadhihi ghadratu fulan, inilah pengkhianatan si fulan. Ala wala ghadira a'zama ghadran min amiri ammatin, ya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada orang yang pengkhianat paling besar, yang paling besar pengkhianatannya seperti pengkhianatan dari amir yang menguasai banyak orang. Amir yang menguasai banyak orang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya berkhianat kepada penguasa adalah dosa besar. Dia sudah buat perjanjian ternyata dia berkhianat. Bahkan di hari kiamat akan dipermalukan yang dipasang bendera, semacam tanda atau bendera yang dia yushahhar bihi, dia menjadi terkenal, orang semua lihat. Karena ada tanda dipasang di pantatnya, dipasang disebut inilah pengkhianatan si fulan. Ya, secara umum pengkhianatan apapun akan diberikan tanda ya. Dan paling besar pengkhianatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ghadira a'zamu ghadran min amiri ammah. Tidak ada pengkhianatan paling besar seperti pengkhianatan dari terhadap seorang amir penguasa masyarakat. Ada 2 tafsiran di kalangan para ulama tentang tidak ada pengkhianatan paling besar seperti pengkhianatan dari penguasa masyarakat umum. Penafsiran pertama artinya penguasa yang berkhianat kepada masyarakat. Dia sudah janji seperti ini, dia sudah akan melakukan demikian, janji banyak dia pasang, dia ternyata dia menyelisihi. Dia menyelisih semua janji-janji yang dia sampaikan kepada masyarakat. Berarti dia telah berbuat ghadar ya. Dia berkhianat. Bahkan dia misalnya memanfaatkan rakyatnya, menipu rakyatnya untuk kepentingan pribadinya. Maka ini tidak ada pengkhianatan yang lebih besar seperti pengkhianatan penguasa yang seperti ini ya. Memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pribadinya, untuk kekayaan pribadinya, untuk kekayaan keluarganya. Yang jadi korban adalah masyarakat. Dia telah berkhianat kepada masyarakat. Harusnya seorang penguasa melakukan yang terbaik bagi masyarakat ya. Dia makanya kepemimpinan adalah beban, jabatan adalah tanggung jawab, bukan suatu kenikmatan. Dia kenikmatan bagi sebagian orang, tapi sebenarnya lebih condong pada beban, tanggung jawab yang harus dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak ya. Oleh karenanya Rasulullah pernah melarang seorang sahabat untuk menjadi penguasa. Wala ta'amaranna 'ala itsnain, jangan kau menguasai menjadi amir di atas 2 orang, jangan. Innaka rajulun dhaif, karena kau lemah. Kalau tidak salah nasihat Nabi kepada Abu Dzar. Sungguhnya engkau lelaki lemah, jangan kau menjadi amir terhadap dua orang. Karena tanggung jawabnya besar, ya, repotnya di akhirat kelak. Kalau dia berkhianat, bentuk khianat itu apa? Dia tidak melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Dia memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya. Maka ini adalah sebesar-besarnya pengkhianatan yang akan dipermalukan pelakunya pada hari kiamat kelak.
Ya, dengan dipasang bendera ditulis inilah pengkhianatan si fulan. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, maksudnya adalah rakyat yang berkhianat kepada pemimpin. Wala ghadira a'zama ghadran min amiri ammah. Tidak ada pengkhianatan lebih besar seperti pengkhianatan rakyat kepada pemimpinnya. Ya, pemimpinnya sudah percaya kepada dia. Ternyata dia berkhianat, ya. Dia berkhianat, dia main belakang, jalan tidak sesuai dengan titah sang penguasa, ya, menikam dari belakang misalnya. Ya, ini juga dosa besar, ya. Dan seakan-akan Imam Zahabi memaksudkan adalah makna yang kedua karena judul dosa besar kali ini adalah al-ghadir bi amirihi, yaitu berkhianat kepada penguasa. Jadi dia bawakan kepada makna kedua yang dipahami oleh para ulama di antara dosa atau pengkhianatan paling besar pada hari kiamat kelak yang seorang akan dipermalukan, dipasang bendera di pantatnya, semua orang bisa lihat adalah dia berkhianat kepada amirnya, tikam belakang amirnya, ya. Karena kalau penguasa dikhianati, ya, maka dampaknya akan besar kepada masyarakat. Taib, Rasulullah SAW juga bersabda, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah, rajulun a'ta bi tsumma ghadar. Tiga orang yang aku akan melawan mereka atau menyidang mereka, akan memusuhi mereka pada hari kiamat. Khasm artinya musuh. Kata Allah dalam hadis qudsi, 3 orang aku akan musuhi mereka pada hari kiamat kelak. Siapa 3 orang tersebut? Akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajulun a'ta bi tsumma ghadar, seorang yang memberikan dengan menyebut namaku, kemudian dia berkhianat. Dia bilang, demi Allah saya akan begini, sumpah setia, ternyata dia berkhianat. Ya, ini hadis ini umum, tidak berkaitan rakyat terhadap penguasa saja, tapi umum. Seorang yang sudah memberikan sesuatu dengan menyebut nama Allah, dia bilang demi Allah saya akan begini, ternyata dia berkhianat. Dia melakukan sebaliknya, maka ini Allah akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian rajulun ba'a bi hurran fa akala thamanah. Seorang yang dia menangkap orang, dia bilang ini budak saya demi Allah. Dia jual, padahal ini orang bukan budak, orang merdeka. Dia tangkap, kemudian dijadikan budak, kemudian dia perjualbelikan dan dia makan hasilnya. Dalam Islam tidak ada orang ditangkap kemudian dijadikan budak, enggak ada. Budak timbulkan ada peperangan. Ya, kalau kita enggak menang, kita akan dibunuh sehingga yang kalah bisa diperbudak. Ya, ini sebab terjadinya perbudakan, tapi Islam sendiri menyuruh untuk agar perbudakan dibebaskan, agar orang-orang kalau melakukan kesalahan dengan membebaskan budak, ya, berbuat baik kepada budak dan seterusnya. Tapi intinya di antara yang Allah akan menjadi musuhnya adalah seorang yang mengambil seorang yang merdeka, dia ambil, dia tangkap, kemudian dia jual, dia bilang demi Allah ini budak aku, dia jual, kemudian dia makan hasilnya. Ini tidak, maka Allah akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrah. Seorang yang menyewa seorang pegawai atau seorang pekerja, kemudian pekerja tersebut bekerja dengan sesuai dengan akad, ternyata dia tidak dikasih gajinya. Ini bentuk yang dimurkai oleh Allah, orang tersebut akan dimusuhi oleh Allah pada hari kiamat. Jadi orang ini tidak akan berhadapan dengan orang-orang tadi, tapi dia langsung berhadapan dengan Allah. Allah yang akan memusuhinya pada hari kiamat kelak. Orang ketiga tadi dia sudah nyewa orang pekerja, disuruh kerja kerja dengan baik, ternyata gajinya tidak dikasih. Intinya di sini menjelaskan tentang di antara musuh Allah adalah orang yang telah memberi janji kemudian dia berkhianat. Hadis berikutnya kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man khala ayadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamah wa la hujjata lahu." Barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan terhadap penguasanya, dia tidak mau taat, saya lepas diri, saya tidak berbaiat di atas penguasa tersebut dan saya bukan rakyat dia, ya, dia berlepas diri. Laqiyallahu yaumal qiyamah, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Wala hujjata lahu, dia tidak punya hujjah. Tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menyuruh engkau untuk berlepas diri dari penguasa, tidak ada. Cari dalilnya, enggak ada. Enggak ada. Yang ada bahkan Rasulullah SAW mengatakan suruh sabar. Kecuali satu kondisi, illa antara fihim kufran bawahan. Indakum fihi minallahi burhan. Kalau kau lihat penguasa melakukan kekufuran yang nyata, kufran bawahan itu kufur yang nyata, bukan kufur sekedar duga-duga kelazimannya begini. Tidak, benar-benar dia kufur. Dia memaki Nabi, dia memaki Al-Quran, dia pindah agama lain. Ini benar-benar kekufuran. Maka Nabi mengatakan, boleh memberontak, boleh. Ya. Selama dia masih muslim, selama kekufurannya bukan suatu yang jelas, masih debatable, masih diperdebatkan, masih belum tegas, maka hukum asalnya harus ditaati. Hukum asalnya ditaati. Itu pun kalau seorang penguasa misalnya keluar dari Islam dengan melakukan kekufuran nyata, untuk proses menggulingkannya ini pun harus melihat maslahat dan mudarat, menimbang. Karena ini adalah bentuk dari bernahi mungkar, menglengsarkan
penguasa yang tidak pantas menjadi penguasa karena kezalimannya atau karena dia sudah kafir, maka untuk menggulingkannya juga butuh menimbang maslahat dan mudarat. Jika ternyata mudaratnya lebih besar, maka tidak boleh seorang untuk menggulingkannya ya. Ya, dia bersabar. Jadi Nabi SAW mengatakan, man khala ajadan min ta'atin, siapa yang melepaskan diri dari ketaatan, tidak mau taat, laki Allah yaumal qiyamah wala hujjata lahu. Dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat, namun tidak ada hujjah baginya. Tidak ada dalam Al-Quran menyuruh dia melepaskan ketaatan. Tidak ada dalam hadis menyuruh dia untuk melepaskan ketaatan. Kemudian kata Nabi SAW, wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal, tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati jahiliyah. Ini syarat bahwasanya seorang muslim hendaknya memiliki penguasa yang dia baiat kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia taat kepadanya pada perkara-perkara yang baik ya. Kalau perkara-perkara yang zalim, perkara yang buruk jangan taat. Tapi pada perkara yang baik dia taat kepada penguasa tersebut. Kenapa disebut kalau orang meninggal tidak punya ketaatan baiat pada lehernya seperti mati jahiliyah? Tadi saya sebutkan, orang jahiliyah dahulu hobinya sendiri-sendiri. Hobinya bertengkar, tidak mau dia dikuasai oleh orang. Dia masing-masing kepala menguasai kepalanya sendiri. Tidak mau dia dikuasai oleh siapapun. Dan ini kebiasaan orang jahil. Maka datanglah Rasulullah SAW mengatur mereka untuk bersatu, membuat suatu namanya pemerintahan dan harus ada yang ditaati. Kalau dia tidak melakukan kesalahan disabari. Ya, kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan jangan ditaati. Tapi kalau dia menyuruh kepada kebaikan maka wajib untuk ditaati. Jika tidak, dia merasa ingin bebas, tidak ada yang perlu saya taati, maka dia kalau meninggal maka matinya seperti mati jahiliyah. Jadi saya taat kepada diri saya sendiri. Tidak ada orang menguasai saya, tidak ada. Saya bebas sendiri. Ini namanya mati jahiliyah kalau dia meninggal. Sebagian orang jahiliyah, bukan mati kafir bukan ya. Sebagian orang salah menafsirkan hadis ini mengatakan kalau dia mati tidak punya baiat mati jahiliyah, maksudnya mati kafir. Tidak. Jahiliyah di sini maksudnya meninggal dalam kondisi tidak punya ketaatan kepada siapapun, merasa merdeka bebas tanpa harus taat kepada siapapun. Kemudian juga hadis berikutnya, wa qala man ahabba an yuzahza 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir falyati ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam wa yudkhalal jannah dan ingin dimasukkan dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, hendaknya datang kematian kepadanya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, yaitu ketika dia meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan hendaknya dia melakukan kepada manusia sesuatu yang dia sukai untuk dilakukan pada dirinya. Wa man baya'a imaman, siapa yang baiat seorang imam, fa atahu safaqata yadihi, kemudian dia memberikan tangannya menunjukkan dia akan taat. Wa samarata qalbi, dan dia ketaatan baik secara zahir maupun secara batin. Batinnya pun taat kepada sang amir. Ya, falyuti'hu in istata'a, maka taatlah kepada sang amir ya semampu dia. Fa in jaa'a akhar yunazi'uhu, kalau ada orang lain kemudian ingin jadi amir selain amir yang pertama, fadribu unuqal akhar, maka bunuhlah yang ngaku-ngaku yang kedua, yang datang belakangan dibunuh. Kenapa ini solusi yang diberikan oleh Islam agar menjaga stabilitas keamanan, kemaslahatan masyarakat. Ada seorang amir, penguasa sudah diangkat. Kemudian datang seorang ingin mengusik keamiran yang pertama, maka yang kedua disuruh dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini ada faedah, yaitu bahwasanya agar seorang ingin selamat dari neraka jahanam dan dimasukkan surga, maka hendaknya dia meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan ini akhlak yang mulia, itu melakukan kepada manusia perbuatan apa yang dia suka jika dilakukan untuk dirinya. Ini salah satu definisi akhlak mulia yang dipilih oleh guru kita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dia mengatakan para ulama berselisih tentang definisi akhlak yang mulia. Tapi di antara definisi nabawi yang disebut oleh Nabi tentang akhlak yang mulia adalah dalam hadis ini, wal yati ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaknya seorang melakukan kepada masyarakat apa yang dia suka dilakukan untuk dirinya. Gampangnya gini, kalau dia ingin tahu bagaimana yang berbuat baik kepada orang tua, apa yang dilakukan? Bayangkan dia jadi orang tua. Kalau dia jadi orang tua, kira-kira apa yang disukai oleh anaknya kepada dia? Dia ingin anaknya telepon dia tiap hari, dia ingin anaknya pijit kakinya, dia ingin anaknya beri hadiah. Maka lakukanlah terhadap orang tuamu dengan kau membayangkan seandainya kau berada jadi di posisi manusia. Karena akhlak mulia adalah melakukan kepada orang lain suatu perbuatan, suatu sikap yang engkau suka dilakukan pada dirimu. Apa akhlak mulia terhadap istri? Bayangkan Anda menjadi istri, kira-kira apa yang Anda sukai?
Terus jadi istri saya pingin suami saya baik, suami saya belikan saya perhiasan, suami saya ngobrol sama saya sebelum tidur, suami saya elus-elus kepala saya. Maka lakukanlah. Anda ingin menjadi suami yang baik, berakhlak baik kepada istri, lakukanlah. Nah, bagaimana seorang wanita ingin menjadi istri yang soleha, berbuat baik kepada suami, berakhlak baik? Bayangkan jika anti adalah seorang laki. Kira-kira apa yang disukai oleh seorang laki? Ingin suami istrinya nurut, ingin istrinya lembut, ingin dia dijadikan raja di rumah, kalau datang dilayani, dibukakan sepatunya, dibukakan bajunya, ingin jadi raja kecil di rumah. Maka lakukanlah. Itulah akhlak yang mulia, yaitu engkau melakukan kepada manusia sikap perbuatan yang kau suka dilakukan pada dirimu. Setelah itu baru Nabi menyebutkan siapa yang baiat mengambil janji setia kepada seorang imam, kemudian dia memberikan tangannya dan dia memberikan jiwanya, hendaknya dia taat kepada sang imam. Ya. Kalau ada yang datang ngaku-ngaku kedua, dia juga imam, penggal yang kedua. Kenapa Rasulullah sampai menyuruh penggal? Agar stabilitas keamanan terjaga. Bayangkan kalau dualisme dalam pemimpinan. Ini parah seperti ini. Negara tidak akan pernah aman, tidak akan pernah nyaman. Pernah terjadi pada sebagian negara, dualisme pimpinan, perang-perang melulu. Ya. Mending salah satunya, meskipun kurang baik, yang penting satu lebih baik daripada dua. Kalau dualisme pasti ada pertentangan, pasti ada pertikaian, pasti pembunuhan, pertumbuhan darah di kalangan para saudara sendiri, satu kabilah, satu suku, bunuh-bunuhan, satu bangsa dan negara, bunuh-bunuhan. Dan itu tentu tidak masalah. Jadi oleh karenanya, ketika syariat menjelaskan tentang masalah ketaatan kepada penguasa, syariat mendatangkan dalil yang sangat logis, dan ini dalil ini sangat banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Man asani faqad asallah. Maka siapa yang maksiat kepadaku, dia maksiat kepada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada amir, tentunya kepada penguasa, tentunya pada perkara-perkara yang baik, faqad ata'ani, dia telah taat kepadaku. Dia telah taat kepada aku. Artinya Nabi yang menyuruh seorang untuk taat kepada penguasa. Nabi yang suruh seorang untuk taat kepada penguasa. Ya. Jadi siapa yang taat kepada penguasa pada perkara yang baik, dia taat kepada Nabi. Yang nyuruh bukan ustaz, yang nyuruh Nabi. Hadis-hadisnya banyak. Ya. Wa man ya'sil amira faqad asani. Barang siapa yang membangkang kepada pemerintah atau penguasa pada perkara yang baik, dia membangkang, maka dia telah maksiat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Ya. Bahkan Nabi SAW ketika dalam haji wada, Rasulullah SAW bersabda, ittaqu rabbakum wa sallu fardhakum. Kata Nabi SAW, bertakwalah kepada Rabb kalian, salat 5 waktu. Wa sumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata malikum, tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u dha amrikum, dan taatlah kepada penguasa kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian masuk surga dengan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Di sini Nabi dalam haji wada yang dihadiri kurang lebih 100.000 orang. Ya, Rasulullah SAW menggandengkan antara rukun Islam dengan ketaatan kepada penguasa. Perhatikan dari kata Rasulullah SAW, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada kalian, wa sallu fardhakum, salat 5 waktu, wa sumu syahrakum, puasa bulan Ramadan, wa addu zakata malikum, tunaikan zakat. Kemudian yang berikutnya apa? Wa ati'u dha amrikum, taatlah kepada penguasa kalian. Apa buahnya? Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Rabb kalian. Jadi seorang ketika dia taat baca hadis-hadis tentang ayat perintah untuk sholat, dia sholat. Ada datang hadis dan ayat perintah untuk puasa, dia berpuasa. Datang hadis-hadis perintah untuk membayar zakat. Datang juga hadis-hadis menyuruh kita untuk sabar dengan penguasa yang zalim. Datang juga hadis-hadis menyuruh kita untuk taat kepada penguasa pada perkara yang ma'ruf. Datang juga hadis mengatakan dilarang untuk taat kepada penguasa pada perkara yang haram. Tapi ada hadis-hadis tadi disebutkan menyuruh kita untuk taat kepada penguasa pada perkara yang baik. Nah, kalau kita taat kepada penguasa pada perkara yang baik, sebenarnya kita taat kepada Nabi SAW. Karena Nabi yang suruh. Karena Nabi yang suruh. Nah, sebagian orang kalau masalah sholat, takwa, Masya Allah dia nurut. Tapi begitu masalah penguasa, dia tidak taat ya. Tidak sesuai dengan gerak ekonominya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan... Saya bilang yang baik kamu taat, kalau maksiat jangan taat. Siapa yang suruh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau disuruh minum khamar, disuruh bayar, disuruh macam-macam, tidak usah taat. Tapi pada perkara yang baik, ada peraturan yang baik, taat. Tunjukkan Anda taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menyuruh taat kepada amir, penguasa pada perkara yang baik adalah Allah dan Rasulullah. Allah dalam firman-Nya, atiiullah wa atiir Rasulullah ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada penguasa. Demikian juga dalam hadis tadi kita sebutkan, dari Nabi sangat banyak. Makanya dia mengatakan, wa man ata'a wa man yuti'il amira faqad ata'ani. Siapa yang taat kepada penguasa pada perkara yang baik, tentunya dia telah taat kepadaku. Dan siapa yang membangkang kepada penguasa, dia telah membangkang kepadaku. Ini dicamkan oleh ikhwan dan akhwat, terutama di zaman-zaman
Sekarang hati-hati, jaga diri. Seorang menjalankan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik dia kerjakan, kalau nggak baik haram dia tinggalkan. Hadis berikutnya waqala man kariha min amiri syai'an falyasbir. Siapa yang melihat dari penguasanya perkara yang dia tidak suka, ya, falyasbir, maka sabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Sungguhnya barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa meskipun hanya satu jengkal, kemudian dia meninggal, maka matinya mati jahiliyah. Ya sudah kita sebutkan berulang-ulang. Kenapa disebut mati jahiliyah? Karena orang jahiliyah hidup tanpa ada baiat yang dia tidak ada janji setia. Dia merasa tidak ada penguasa, dia bebas melakukan apa yang dia kehendaki. Islam mengajarkan tidak. Anda sebagai rakyat muslim, Anda harus punya penguasa. Yang Anda taat kepada penguasa tersebut, dia adalah pusat maslahat. Dia yang mengatur urusan kaum muslimin. Ya. Kalau dia zalim, sabar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan, jangan taati. Tapi bukan berarti memberontak, enggak. Kalau dia suruh pada kebaikan, maka taati. Itu orangnya demikian, mudah, ya. Kalau dia suruh kebaikan, wajib taat. Kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan, jangan ditaati. Wajib tidak ditaati. Kalau dia melakukan kezaliman, sabar. Sudah, itu yang kita lakukan. Siapa yang suruh demikian? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suruh demikian. Muhammad, ya. Ustaz, saya ingin melakukan perbaikan secara prosedural, silakan. Melakukan perbaikan secara prosedural. Bukan kemudian provokasi massa untuk kemudian membangkang, untuk menghilangkan stabilitas keamanan dan lain-lain. Waspada. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man kariha min amiri syai'an, siapa yang benci perbuatan penguasanya, sedikit dia tidak suka perbuatan ini, maka falyasbir, maka dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultan, sungguhnya seorang yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, shibran, meskipun satu sejengkal, maka dia akan meninggal mata mitatan jahiliyah, mati seperti orang jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, man kharaja minal jamaah qaida shibrin faqad khala'a ribqatal Islam min unuqih. Kenapa? Barang siapa yang keluar dari ketaatan meskipun hanya sejengkal dari ketaatan kepada penguasa, maka ya faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi, maka dia telah melepaskan tali janji setia dari lehernya, ya. Jadi kita sudah katakan seorang muslim harus punya ketaatan kepada penguasanya. Barang siapa meninggal tanpa ada ketaatan sama sekali, di antara dengan model keluar membangkang, maka dia kalau meninggal maka mati jahiliyah. Kemudian Az-Zahabi berkomentar, wa ayyu jurmin a'zamu min an tubayyi'a rajulan thumma tanza'a yadaka min ta'atih. Manakah dosa yang lebih besar dari dibanding dengan engkau telah membaiat seseorang, kau ambil sumpah setia, kau julurkan tangan mengambil sumpah setia, summa tanzi'u yadaka min ta'ati, kemudian kau berlepas diri, kau tidak taat kepadanya. Ini sudah janji tapi tidak ditaati. Wa tankusu safqah wa tuqatilahu bi sayfika aw takhdhulahu hatta yuqtal. Yaitu bagaimana cara engkau menanggalkan ketaatan, di antaranya engkau membatalkan janji kamu kepada sang penguasa. Saya batalkan, saya pernah janji, saya batalkan. Atau kau memeranginya dengan mengangkat pedang seperti metode orang-orang Khawarij. Kau memberontak mengangkat pedang. Au takhdhulahu hatta yuqtal, atau kau biarkan dia, kau tidak tolong sehingga dia pun dibunuh oleh musuh-musuhnya. Ya, kalau kau seorang yang setia harusnya kau nasihati, kau bela, ya, seperti itu. Kemudian hadis yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini, man hamal alaina silah falaysa minna, barang siapa yang membawa pedang, menghunuskan pedang kepada kami, bukan bagian dari golongan kami. Ini isyarat kepada orang-orang yang memberontak, ya, yang memberontak kepada penguasa yang menurut mereka zalim. Jadi kita ada 3, ikhwan dan akhwat, ada 3 mazhab, manhaj dalam menghadapi penguasa yang zalim. Kalau penguasa yang enggak zalim, alhamdulillah, ya. Kalau penguasa kemudian menyampaikan aturan-aturan yang membangun, yang bermanfaat, maka kita wajib taat. Nah, ini dalam kondisi yang tidak menyenangkan, jika penguasa ternyata mengeluarkan aturan-aturan yang tidak menyenangkan, yang kita dizalimi, yang rakyat mungkin dizalimi menurut kita, ya. Apa yang kita lakukan? Ada 3 manhaj dalam menghadapi penguasa yang zalim. Manhaj pertama adalah manhajnya orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan penguasa zalim kafir, wajib diperangi. Wajib diperangi, ya. Sehingga terjerumus dalam dosa besar, mereka wajib perang membunuh penguasa, membunuh para pengikutnya, membunuh instrumen-instrumen dari negara, ya. Bunuh semua karena dianggap telah kafir. Ini metode Khawarij, ini terjadi pada sebagian negara di mana mereka angkat senjata untuk memberontak. Ya, padahal Rasulullah SAW suruh sabar. Metode kedua adalah metode dari Mu'tazilah. Mu'tazilah sama, Al-Mu'tazilah memandang
bahwasanya penguasa yang zalim wajib untuk dilengserkan. Wajib untuk dilengserkan meskipun mereka tidak mengkafirkan, tapi sama wajib untuk dilengserkan karena ini beramar ma'ruf nahi munkar, wajib dilengserkan ya. Meskipun tidak mengkafirkan, tapi wajib dilengserkan. Namun penguasa yang zalim dianggap berada pada manzilah baina manzilatain. Ya, cuma beda tipis dengan Khawarij. Khawarij langsung mengkafirkan, mengatakan orang kafir. Mu'tazilah mengatakan tidak kafir tapi juga tidak mukmin, tapi sama-sama harus dilengserkan sama dengan Khawarij. Adapun akhirnya Ahlussunnah wal Jamaah kalau ada penguasa yang zalim, melakukan sabar, mendoakan dia supaya dapat hidayah. Ya, sederhana. Jadi akhirnya Ahlussunnah terhadap penguasa jelas. Jika dia menyuruh kepada ketaatan, semua peraturan ketaatan, kita tahu secara logis itu ketaatan. Itu maslahat, maka wajib kita taat. Saya contohkan tadi, misalnya nyuruh bikin buku nikah, misalnya SIM misalnya atau apalah yang kita tahu itu secara logis bermanfaat. Taat kepada lampu merah misalnya. Kalau orang Jogja mengatakan Bang Jo, Abang Ijo, lampu merah ya. Taat ya. Peraturan-peraturan yang menurut kita itu logis bermanfaat, kita taat. Sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa. Yang kedua, jika dia menyuruh kepada maksiat, nyuruh untuk ini, nyuruh untuk anu yang tidak sesuai dengan nyuruh misalnya suruh bikin patung-patung, enggak boleh. Patung haram misalnya. Nyuruh untuk buka pabrik bir misalnya, kita bilang enggak boleh. Nyuruh buka misalnya ya, buka tempat prostitusi untuk demi kemaslahatan wisata, kita bilang haram hukumnya, enggak boleh. Kita seorang muslim enggak. Dia buka terserah dia, kita enggak. Kenapa? La ta'ata min makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam berlangkah bermaksiat kepada Allah. Tapi bukan berarti kita tidak taat, kita kemudian memberontak. Karena kalau kita mulai mengangkat senjata memberontak, maka ini manhajnya Khawarij atau Mu'tazilah. Ya, yang ketiga, ya, jika dia berbuat zalim, sabar. Berbuat zalim dia sabar. Nah, kapan kita harus memberontak? Jika memenuhi dua syarat. Pertama, sang penguasa kafir. Yang kedua, maslahat besar untuk memberontak. Maka silakan memberontak. Syaratnya dia kafir dulu. Kalau dia kafir, kemudian maslahat memberontak besar, memberontak karena beramar nahi munkar dituntut dalam syariat. Adapun jika tidak memenuhi persyaratan, maka hendaknya bersabar. Siapa yang sudah bersabar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Dosa besar berikutnya adalah tasdiqul kahin wal munajjim. Membenarkan dukun dan peramal bintang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dosa besar ke-41. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti apa yang tidak ada ilmu tentangnya. Ya. Jangan percaya sama dukun intinya. Ya. Jadi kan enggak punya ilmu dukun asal ngomong ini begini, ibumu siapa, umurmu berapa, berarti kamu begini, enggak ada ilmunya. Enggak ada ilmunya semua itu. Enggak ada ilmu dibuktikan secara ilmiah. Enggak ada. Maka jangan percaya, jangan ikuti. Allah juga berfirman, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sungguhnya sebagian persangkaan adalah dusta, adalah dosa. Di antaranya adalah persangkaan dukun. Persangkaan dukun jangan kita benarkan. Itu adalah kedustaan, itu adalah dosa. Ya. Allah juga berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak akan menampakkan ilmu gaibnya kepada siapapun. Ilmu gaib Allah simpan. Di antara ilmu gaib adalah tentang masa depan. Tidak ada yang tahu. Illa man irtadha min rasulin, kecuali Allah beritahukan kepada orang yang Allah ridhoi di kalangan para rasul. Kalangan para rasul tersebut adalah kalangan dari rasul dari kalangan malaikat maupun dari kalangan manusia. Karena malaikat ada yang jadi rasul. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Kata Allah, kami menjadikan malaikat, Allah menjadikan malaikat sebagai rasul-rasul utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sayap-sayap. Ya, dan dalam Al-Qur'an banyak Allah menyebutkan rusuluna, para rasul-rasul kami. Allah menamakan para malaikat dengan rasul. Nah, para malaikat Allah kasih tahu sebagian ilmu gaib tentang masa depan, tapi tidak semua, sebagian aja. Karena ilmu gaib sangat banyak, di antaranya yang terdapat dalam Lauhil Mahfuz. Allah catat dalam Lauhil Mahfuz dan tidak ada yang tahu isi Lauhil Mahfuz. Malaikat tidak tahu, Nabi pun tidak tahu. Allah hanya mengambil sebagian database, Allah beritahukan sebagian kecil dari Lauhil Mahfuz, Allah beritahukan kepada malaikat dan kepada Nabi. Tidak seluruhnya. Karena Allah yang mengatakan, Allah tutup ilmu gaib, Allah tidak akan tampakkan kepada siapapun. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak akan tampakkan kepada siapapun kecuali kepada siapa? Kecuali para rasul. Kata Ibnu Katsir, rasul dari kalangan malaikat maupun rasul dari kalangan manusia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang tahu ilmu gaib. Terkadang Rasulullah SAW mengabarkan tentang kejadian masa depan. Terkadang, tapi tidak seluruh kondisi. Kebanyakan kondisi Nabi tidak tahu. Kebanyakan kondisi Nabi tidak tahu. Sampai istrinya kalungnya hilang pun Nabi tidak tahu. Ini kebiasaan para Nabi seluruhnya. Tidak tahu tentang masa depan. Jangan ke masa depan yang terjadi di belahan bumi yang lainnya tidak tahu. Lihatlah Nabi Yakub. Nabi Yakub tidak tahu kalau ternyata Nabi Yusuf jadi penguasa. Dia tidak tahu, dia nangis terus.
alaihissalam nangis. Dia menyangka putranya Yusuf hilang, kemudian entah diapain, ternyata menjadi seorang pembesar di Mesir. Dan dia tidak tahu. Sampai dia nangis, sampai matanya buta. Dia tidak tahu di belahan bumi Mesir, sementara di Palestina ternyata Yusuf sudah mulia. Nabi Sulaiman alaihissalam yang anak buahnya adalah para jin, tidak tahu apa yang terjadi di negeri Saba. Sampai dikabarkan oleh burung hudhud, ahattu bima lam tuhitu bih wa ji'tuka binaba'in min saba'in binaba'in yaqin. Wahai Sulaiman, kata burung hudhud, aku punya ilmu yang kau tidak tahu. Hudhud saja tahu, Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Aku punya ilmu yang kau tidak tahu. Aku datang dari negeri Saba dan aku bawakan berita yang pasti dari negeri Saba. Nabi Sulaiman tidak tahu. Tapi Nabi Sulaiman mengatakan, silakan begini. Nabi Sulaiman bukan, saya tahu. Enggak, Nabi Sulaiman tidak tahu. Alaihissalam. Demikian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terlalu banyak perkara dia tidak tahu. Istrinya kalung hilang, dia tidak tahu kalungnya di mana. Dia enggak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Istrinya berzina atau tidak dengan Safwan bin Mu'attal as-Sulami, Rasulullah SAW tidak tahu. Siapa yang enggak tahu? Allah turunkan ayat dalam surat An-Nur menjelaskan Aisyah bersih. Al-Mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang Allah sucikan dia dari tuduhan dan Allah berada di langit yang 7. Ya. Nabi Muhammad tidak tahu. Maka ketika ada seorang memuji Nabi dengan berkata, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad, dan di antara kami ada seorang nabi yang tahu apa yang terjadi di keesokan hari, Nabi marah. Makanya Nabi pernah terjadi gerhana, Nabi kira mungkin kiamat, Nabi sampai lari sampai sallallahu alaihi wasallam sampai sarungnya turun di bawah mata kakinya, ya, dia geret sarungnya, izarnya, ya. Karena Nabi kira terjadi sesuatu. Nabi tidak tahu. Ya. Banyak hal yang Nabi tidak tahu. Makanya dalam peperangan Nabi pasang strategi, Nabi tidak tahu bakalan ada begini, bakalan ada begitu. Rasulullah tidak tahu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mendoakan kecelakaan bagi sebagian orang kafir. Ternyata orang kafir tersebut yang didoakan kecelakaan, Allah tegur. Itu urusan Allah. Ternyata mereka masuk Islam. Banyak hal yang Nabi tidak tahu masa depan. Jangan masa depan. Padahal yang terjadi di tempat yang lain, saya katakan, Nabi itu tidak tahu. Seperti ketika ada seorang ingin dijamu oleh Nabi. Nabi suruh sahabat cek rumah istri-istrinya. Ada makanan enggak? Karena Nabi ingin jamu. Ternyata dicek, tidak ada semuanya. Nabi tidak mengatakan, sebentar, saya cek dulu sendiri. Nabi tidak tahu. Intinya, para rasul, para malaikat tahu ilmu gaib, tapi tidak semua ilmu gaib. Ya. Makanya di antara lafal yang disinyalir merupakan kesyirikan adalah dalam satu qasidah dikatakan, wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ya Rasulullah, di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat, surga semuanya kedermawanan engkau wahai Muhammad, dan di antara ilmu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ilmu lauhil mahfuz, ilmu yang tulis oleh qalam, itu ilmu engkau. Ini tidak benar. Ini ghulu, ya. Seandainya pujian tersebut ditujukan kepada Allah, maka benar. Coba kita tujukan kepada Allah. Wa inna min judika, di antara kedermawanan engkau ya Allah, dunia dan akhirat, dunia dan surga. Dan di antara ilmumu ya Allah adalah ilmu lauhil mahfuz. Itu tepat. Tapi kalau maksudnya Nabi, maka ini tidak benar. Karena Nabi tidak tahu isi lauhil mahfuz. Ya. Jadi intinya, Allah menyembunyikan ilmu gaibnya, tapi Allah membongkar sebagiannya kepada malaikat dan rasul. Selain itu tidak ada, Allah tidak pernah bongkar. Nah, kalau ada dukun tahu tentang masa depan, ini tidak benar. Ya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan tidak ada di langit dan bumi yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dukun tidak tahu. Kalau dukun itu rasul, berarti dia tahu. Kalau dia bukan rasul, berarti dia dukun. Ya. Oleh karenanya di antara bahaya mendatangi dukun adalah bisa terjerumus dalam kekufuran. Barang siapa yang datang kepada dukun, ya, sebagaimana dalam hadis, ya. Siapa yang datang kepada dukun, ya, kemudian membenarkan apa yang dikatakan, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Al-Qur'an. Jika dia hanya datang-datang saja, ya, pingin tahu, salatnya tidak terima selama 40 hari. Jadi jangan percaya kepada dukun. Dukun di antaranya adalah yang berusaha untuk mengetahui tentang masa depan. Cara-cara mereka macam-macam. Perhatikan, ada yang melihat jari-jari tangan, dilihat sidik jari atau garis-garis tangan. Oh, ini berarti gini. Ini dukun. Ada yang melihat misalnya tanggal lahir. Oh, begini. Ini sama juga dukun. Ada yang melihat bintang-bintang, bintang begini, lahir bintang Sagittarius, bintang Scorpio, ini nasibnya begini. Ini juga dukun. Ada yang melihat dengan kopi diletakkan suatu kemudian dilihat, oh begini. Saya pernah lihat dukun seperti itu ya, masih kecil dulu. Ya, berarti ini dukun. Ya, ini semua adalah dukun. Ada yang buat garis di tanah, kemudian dia hitung dengan cara tertentu, dia ramal. Ini semua adalah dukun. Tidak ada yang tahu ilmu gaib, tidak tahu masa depan kecuali Allah, dan sebagian ilmu gaib Allah beritahukan kepada malaikat dan rasul.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam hadis berikutnya, sabihata lailatin mutirah di pagi hari ketika setelah semalamnya hujan deras, ya, di pagi harinya Rasulullah SAW berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'min, di antara hambaku ada yang beriman, wa kafir, di antara hambaku ada yang kafir. Faman qala mutirna bi fadlillah, barang siapa mengatakan kami dirahmati dengan karunia Allah, fadzalika mu'minun bi, itulah orang yang beriman. Dia menyandarkan nikmat kepada Allah, dia mengatakan hujan dari Allah. Kafirun bil kaukab, dan dia kafir kepada bintang-bintang. Wa man qala mutirna bi nau'i kadza, siapa yang mengatakan kita dihujani karena bintang tertentu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukib, maka dia telah kafir kepadaku dan dia telah beriman kepada bintang. Tadi bab yang kita bawakan adalah bab tentang dosa besar, percaya kepada dukun dan percaya kepada tukang peramal bintang. Ya, karena sebagian orang menjadikan bintang punya pengaruh dalam kejadian alam semesta. Padahal tidak ada pengaruhnya. Bintang cuma bintang aja, penghias langit dan bumi. Ya. Walau qad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bintang itu untuk menghiasi bumi atau untuk percikan bintang untuk melempar jin. Bukan untuk menentukan kejadian di alam semesta. Kalau ada suatu kejadian dikaitkan dengan bintang tertentu, itulah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi. Kata Allah, ada orang yang kufur kepadaku. Dia mengatakan mutirna binau'i kadza, kami diberi hujan gara-gara bintang ini. Nah, ini adalah kekufuran. Tidak boleh karena percaya kepada ilmu perbintangan astronomi dalam rangka untuk mengkaitkan kejadian alam dengan astronomi tersebut tidak boleh. Ya, karena bintang ini posisinya begini maka jadi demikian. Itu tidak boleh. Berikutnya dari Nabi SAW, man ata arrafan fasalu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbalahu salatun arba'ina yawm. Barang siapa yang datang kepada dukun, membenarkannya, lalu bertanya kepada dukun tersebut sesuatu, lalu membenarkannya, tidak terima salatnya 40 hari. Tidak terima salatnya 40 hari. Ini dalil orang datang ke dukun, bertanya-tanya, maka 40 hari salat tidak terima. Dia tetap wajib salat, tapi selama 40 hari salatnya tidak terima. Ini hukuman yang keras terhadap orang yang tanya-tanya dukun, ya. Dalam hadis yang lain, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang kepada seorang dukun, membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mengatakan tidak ada ilmu gaib kecuali Allah dan sebagian malaikat dan para rasul. Sebagian ilmu gaib diberitahukan kepada malaikat dan para rasul. Kemudian ketika Anda membenarkan dukun tahu ilmu gaib, berarti Anda mendustakan Al-Qur'an. Makanya sebenarnya memperinci, jika orang datang kepada dukun, membenarkan perkataan dukun, dia kafir kepada Allah. Karena dia kufur kepada Al-Quran. Dia meyakini ada yang tahu ilmu gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada yang cuma datang kepada dukun, pingin dengar-dengar, pingin lihat-lihat seperti baca zodiak, ilmu zodiak, maka tidak terima salatnya 40 hari. Dia tidak kafir karena dia tidak percaya. Tapi dengan melihat-lihat itu saja ada keperluan lain, pingin cek-cek, pingin tahu, pingin macam-macam. Bukan untuk menahi mungkar, bukan. Maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Maka seorang jangan coba-coba untuk bergaul dengan dukun, ya. Jangan coba-coba datang kepada dukun. Jangan coba-coba lihat hasil ramalan mereka, jangan. Tinggalkan itu semua karena mencoba-coba melihat hasil ramalan mereka pun termasuk hukumnya percaya datangi dukun dan itu bisa menyebabkan salat tidak diterima 40 hari. Waspada. Tapi dosa besar yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan ini, dosa besar yang ke-42. Nusyuzul mar'ah, yaitu membangkang kepada suami. Nusyuz yaitu mengangkat diri, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu. Jika dikatakan ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu wa idza qila unshuzu fanshuzu. Wahai orang beriman, jika dikatakan lapangkanlah majelis maka lapangkanlah, jika dikatakan bangkitlah maka bangkitlah. Nusyuz yaitu seorang wanita merasa dia bangkit, merasa tinggi di atas suaminya sehingga dia tidak taat kepada suaminya, dia bangkang kepada suami. Dosa besar. Perhatikan para wanita, ini dosa besar. Ini dosa besar banyak dilakukan para wanita dan sebab menjadikan wanita banyak masuk neraka gara-gara dosa ini, nusyuz, membangkang. Makanya ketika Nabi SAW berkhutbah di salat Id, Nabi mengkhususkan doa khutbah kepada wanita. Nabi mengatakan, ya, tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Wahai para wanita, bersedekahlah, sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahanam. Seorang wanita bertanya, "Lima ya Rasulullah, kok bisa?" Rasulullah SAW mengatakan, "Li annakunna takfurnal ashir," karena kalian suka kufur kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami. Di antara bentuk tidak berterima kasih kepada suami adalah membangkang kepada suami, tidak nurut. Nusyuz itu membangkang, angkat suara, ya, tidak nurut. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, kata Allah, "Wallati takhafuna nusyuzahunna," dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangan mereka, fa'idhuhunna, maka nasihati. Nasihati terlebih dahulu.
wahjuruhunna, dan kalau belum sadar dinasihati maka boikot mereka di tempat tidur, fil madhaji'. Kalau ternyata di boikot belum juga sadar, wadribuhun, maka pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau ternyata mereka sudah taat, maka tidak ada jalan lain bagi kalian untuk mengganggu mereka, ya. Jangan ungkit-ungkit lagi, jangan merendahkan, jangan. Kalau mereka sudah taat, selesai. Allah bilang jangan cari cara-cara lain untuk mengganggu mereka. Mereka sudah, namanya wanita, ya, ditegur sekali dua kali, kalau sudah sadar sudah. Ya, sudah, selesai. Di sini ayat menjelaskan tentang ada nusyuznya seorang wanita, seorang istri kepada suami. Apa yang dilakukan oleh suami jika istrinya melakukan nusyuz? Ini nusyuz dosa besar. Caranya dinasihati. Langkah pertama dinasihati istrinya tersebut. Dan nasihat hendaknya dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Sampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Sebagian lelaki tidak melalui tahapan nasihat, langsung tahapan memukul. Padahal tahapannya ada 3, nasihati dulu, kemudian memboikot di tempat tidur, baru memukul. Ya, sebagian wanita lelaki tidak pandai berbicara, dia pandai menampar. Padahal sunnahnya atau disyariatkannya jika istri membangkang, nasihati dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah, sampaikan. Dan Al-Quran dan Sunnah punya pengaruh. Dan Allah melarangmu demikian. Engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada suamimu, ya. Bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan hak-hak suamimu. Sampaikan nasihat. Rasulullah bersabda demikian. Tentu cara menasihat dengan cara yang benar, bukan nasihat depan umum, bukan nasihat di depan anak-anak, nasihat ketika dalam kondisi berduaan, nasihat tidak langsung ketika dia melakukan kesalahan, bisa jadi ditunda dulu ketika dia sudah cooling down baru dinasihati. Intinya tujuan kita nasihati apa? Bukan untuk melampiaskan kemarahan. Tujuan kita nasihat agar dia sadar, dia baik. Maka dipikir cara memberi nasihat. Kalau seorang suami memberi nasihat dengan lantang, kemudian hanya sekedar melampiaskan emosinya, istri tidak berubah. Berarti dia menasihati bukan karena Allah, dia cuma ingin menang debat dengan istrinya. Tapi ketika dia nasihati agar istrinya sadar. Karena tujuan dia adalah Allah memerintahkan fa'idhuhunna, nasihati, berilah wejangan kepada istrimu. Ya. Ini harus dilihat kapan diberikan, porsinya seberapa, berulang-ulang, di mana, ya. Bagaimana cara menyampaikan, apakah harus dengan mengangkat suara, ini semua kita hadirkan dalam diri kita. Saya menasihati istri karena Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh ekstra kesabaran, ya, ekstra kesabaran. Karena seorang terkadang sabar dengan kesalahan orang lain, tapi kepada kesalahan istri tidak bersabar. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah banyak jasa kepada istrinya, ternyata dibalas dengan air tuba. Maksudnya tidak sabar. Beda dengan teman. Dia tidak punya jasa kepada teman, ada masalah dengan teman, dia mudah memaafkan temannya. Teman kantornya, teman jauhnya, dia mudah. Tapi kalau sama istri terkadang sulit dia maafkan. Kenapa? Dia merasa ini sudah kebangatan. Saya sudah baik, saya sudah berjuang, saya bekerja sampai sore, sampai malam. Ternyata dia gituin saya. Tapi itu dari setan. Ya. Seorang harusnya tetap maaf. Justru istri lebih utama dimaafkan daripada temannya. Justru istri lebih utama dimaafkan. Dia yang telah merawat anak-anak, mengandung anak-anak. Kalau kita ada masalah, dia yang layani, dia yang temani, macam-macam. Ya. Jadi kalau setan mengatakan jangan maafkan istrimu, sama teman-teman bisa maafkan, kita lawan. Justru istri lebih utama untuk kita maafkan, lebih utama untuk mendapatkan kebaikan kita daripada orang jauh. Kalau sudah nasihati tidak mampu, wahjuruhun, boikot. Nah ini boikot seperti saya sampaikan, yaitu menjauh dari istri, mendiamkan dia, tidak tidur bareng dia, dengan harapan dia sadar. Tapi bisa jadi malah tidak sadar, malah semakin membangkang, bisa jadi. Kalau semua tidak berhasil, wadribun, maka pukul dorban ghair mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan luka atau bekas, ya. Luka atau bekas. Ini tidak kemudian ketika memukul jangan mukul di wajah, ya. Rasulullah melarang, ya. Kalau memukul tidak boleh mukul wajah, hati-hati. Pertama, gorbam dhair mubarrih, pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Yang kedua, tidak boleh di wajah. Kebanyakan orang kalau marah pukul di wajah. Kenapa? Karena sumber permasalahan di mulut istrinya. Istrinya ngomel-ngomel, dia kayaknya menampar itu mulut yang bikin masalah sama dia. Sehingga tangannya ringan, dia tampar. Tidak boleh. Mulut bagian dari wajah, enggak boleh. Kemudian lagi pula yang dekat dengan tangan wajah. Ya, makanya biasanya jadi sasaran wajah. Rasulullah melarang. Wala tadribul wajah, jangan mukul apa? Wajah, enggak boleh. Jika kalau mukul orang lain tidak boleh pukul wajah, apalagi istri. Pukul wajah mudah sekali memberi bekas. Ya, setelah dipukul ada bekas, memar, dia lihat dia di cermin di wajahnya memar, enggak boleh. Anda hanya merusak rumah tangga Anda tidak menjalankan. Jadi maksud saya ketika ada masalah problem hadapi dengan sistem Islami. Sistem Islami Anda boleh mukul, boleh. Tapi dorban ghair mubarrih, tidak boleh memberi bekas. Yang kedua bukan di wajahnya. Di sini bisa, di bokong bisa, di mana bisa, di paha bisa, di kaki bisa. Ya, tidak harus di wajah, ulu hati, tempat-tempat yang rawan tidak boleh di ulu hati, misalnya di daerah jantung enggak boleh. Ya, tempat-tempat yang bisa untuk dipukul dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka melampiaskan dendam, ya.
Jadi seorang bertakwa kepada Allah dalam menasihati istrinya. Istrinya memang salah, membangkang dosa besar, tapi kita menghadapi dia dengan cara yang baik ya. Di antara dalil bahwasanya membangkang adalah dosa besar, sabda Nabi SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'ti fabata ghadban, la'anatal malaikatu tatusbih." Kalau seorang laki mengajak istrinya untuk berhubungan ke tempat tidurnya, kemudian istrinya tidak mau datang, ya, tidak mau melayani, sementara suaminya tidur dalam kondisi marah, maka wanita ini dilaknat oleh malaikat sampai pagi hatta tusbih. Dan ini peringatan keras kepada para wanita. Kalau suaminya ingin berhasrat di malam hari jam berapapun, hendaknya dia layani kecuali ada uzur syar'i. Ya. Tapi dia melayani, dan melayani dapat pahala ya. Sabar ya. Melayani suami. Kalau suaminya tidak layani kemudian dia marah, maka dilaknat oleh malaikat. Anti mau dilaknat oleh malaikat, dilaknat sampai pagi. Mengerikan. Doa malaikat dikabulkan. Dijauhkan rahmat Allah. Anti bisa jadi su'ul khatimah. Hati-hati. Jangan biarkan diri anti dilaknat oleh malaikat. Ya. Kalau anti tidak bisa melayani, minta maaf sama suami agar suami tidak marah. Kalau suami tidak marah, tidak jadi dilaknat malaikat. Kalau suami tidak marah, suami mengerti, ambil hatinya. Mas saya begini, belum bisa mas, besok aja. Suaminya ngerti, tidak dilaknat. Ya. Dalam riwayat yang lain kata Az-Zahabi, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha la'anatal malaikat." Jika seorang wanita tidur meninggalkan memboikot tempat tidur suaminya. Sekarang dibalik. Harusnya suami kalau istri salah dia boikot istrinya, sekarang istrinya malah boikot suaminya. Dia tempat tidur sendiri, dia punya kamar sendiri. Ini terjadi sebagian orang demikian. Suaminya kamar sendiri, dia punya kamar sendiri. Suaminya punya kamar sendiri, istrinya punya kamar sendiri. Waliyadzubillah. Ini apa rumah tangga seperti ini? Ya ukhti, bertakwa kepada Allah, enggak boleh seperti itu. Dosa, dilaknat oleh malaikat. Anti muslimah, ikuti aturan Islam. Ada yang tidak suka dengan suami, diskusikan agar suami berubah. Anti mengambil aturan sendiri, tidur di kamar, suami tidur di kamar, suami gedor-gedor pintu tidak dibuka, dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh malaikat. Waliyadzubillah. Kemudian dalam riwayat yang lain, walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashiha fata'ba alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhatan alaiha hatta yarda anha wa hatta yarda anha zawjuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tidaklah seorang lelaki mengajak istrinya untuk berhubungan di tempat tidurnya, kemudian istrinya tidak mau, kecuali yang di langit akan murka kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di langit akan murka kepadanya. Sampai suaminya ridha, baru berhenti kemurkaan tersebut. Mengerikan. Seorang wanita tidak mau tanpa alasan, suaminya marah, suaminya gelisah, ingin melampiaskan hasratnya, tidak ada tempat. Akhirnya suaminya marah, maka Allah marah kepada wanita ini dan malaikat melaknat. Sampai kapan? Sampai suaminya ridha. Kemudian juga di antara penegasan ketaatan kepada suami, Rasulullah SAW bersabda, "La yahilu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi." Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sunnah sementara suaminya lagi di rumah, kecuali dengan izin suaminya. Wala ta'dzan fi baiti illa bi'idnihi, dan dia tidak memberi izin untuk orang masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jadi intinya harus taat kepada suami. Bahkan untuk puasa, bayangkan. Untuk puasa saja harus minta izin sama suami kalau puasa sunnah. Kenapa harus minta izin kepada suami? Menunjukkan ketaatan kepada suami adalah pahalanya besar. Sampai puasa dikalahkan oleh syariat. Kamu kalau mau puasa minta izin sama suami dulu. Karena ada pelayanan kepada suami. Kapan suami berhasrat, kalau dia dalam kondisi puasa, enggak enak suaminya untuk memintanya untuk melayaninya. Karena dia tahu istrinya puasa. Maka minta izin dulu kepada suami. Mas, saya boleh puasa hari ini? Kalau suami bilang, jangan. Suaminya ingin bercumbu dengan dia, enggak tahu kapan ada hasrat muncul. Jadi tidak boleh bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya di rumah kecuali dengan izin suaminya. Beda lain halnya kalau suaminya lagi di luar, dia silakan berpuasa. Suaminya lagi safar, silakan. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, demikian juga kalau ada orang masuk rumah harus minta izin suaminya. Tidak boleh dia masukkan orang ke dalam rumah tanpa izin suaminya, rumah suami. Berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintah seorang untuk sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada suami adalah pahala yang sangat besar. Membangkang kepada suami dosanya juga besar. Bahkan saya sering sampaikan, Ibnu Taimiyah mengatakan para ulama sepakat jika wanita sudah menikah, maka ketaatan yang seharusnya paling besar kepada orang tuanya berpindah kepada suaminya. Kenapa demikian? Karena syariat memandang kemaslahatan rumah tangga. Sampai ketaatan kepada suami mengalahkan ketaatan kepada kedua orang tua untuk wanita. Kenapa? Karena ada kemaslahatan yang dilihat oleh dibidik oleh syariat. Bahwasanya rumah tangga ini tidak bisa berjalan kecuali dengan ada ketaatan. Sama seperti pemerintahan, tidak ada yang bisa berjalan kecuali ada ketaatan. Dalam pemerintahan kecil,
wanita harus taat kepada suami. Makanya dalam ayat Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin para wanita. Ibnu Abbas mengatakan umara, laki-laki itu adalah amir bagi wanita di rumahnya. Namanya amir harus ditaati. Adapun bangkang kemudian itu tentu tidak benar. Wa qalat ammatu Ibnu Muhsan wa dzakarat zawjaha li Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabiah yaitu bibinya Ibnu Muhsin atau Mihsan, dia bercerita tentang suaminya. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Lihatlah bagaimana kondisimu di sisi hati suamimu wahai sang wanita, sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Jelas surga suami itu adalah surga atau neraka. Artinya apa? Anti ingin masuk surga mudah. Cari ridho suami. Suami senang lihat anti, suami tersenyum melihat anti, suami rindu bertemu dengan anti, ya sudah insyaallah itu masuk surga. Mudah. Tapi kalau suami jengkel lihat anti, marah, teriak-teriak karena melihat anti, jadi kena jantung karena melihat anti, karena darah tinggi naik gara-gara anti, kolesterol jadi rusak gara-gara anti. Nah, ini berarti kayaknya anti masuk neraka deh, kayaknya. Kenapa? Karena anti buat masalah sama suami, sementara Nabi mengatakan fa innahu jannatuki wa naruki. Suami itu surgamu atau nerakamu. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir atau masih ada lagi dua hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Perhatikan ini. Allah tidak melihat kepada seorang wanita yang tidak tahu berterima kasih kepada suaminya, sementara dia tidak bisa lepas dari suaminya. Dia selalu butuh kepada suaminya. Perhatikan, Allah tidak melihat kepada wanita yang tidak tahu berterima kasih kepada suaminya, sementara dia butuh kepada suaminya. Lihat sebagian wanita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku suami yang soleh, apalagi kalau suami umurnya sudah mulai 24, 25, belum ada yang meminang ditolak-tolak terus. Atau orang lelaki tidak serak dengan dia, mulai dia gelisah, dia berdoa kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepada aku seorang suami. Teman-temanku sudah menikah, teman-temanku sudah punya anak, saya belum, ya Allah, menangis. Begitu datang suaminya, dia tidak syukurin nikmat Allah. Dia angkat suara di depan suaminya, dia membangkang suaminya, subhanallah. Padahal suaminya datang ngurusin dia, kasih makan dia, belikan dia kebutuhan-kebutuhannya, tidak tahu berterima kasih semuanya, ya. Ya. Mentang-mentang terhadap suaminya, ya. Seperti itu. Sebagian wanita sudah tidak tahu berterima kasih. Suaminya sudah susah payah bekerja, tidak berterima kasih. Dia tidak lihat bagaimana nasib para janda yang setengah mati. Ya. Ada sebagian wanita gitu ngeyel, diceraikan jadi janda sampai sekarang, kasihan. Tidak ada yang tengok, nggak ada yang mau ngelamar. Udah wajah pas-pasan kemudian minta diceraikan sama suaminya. Dicerai kena batunya, ya. So, karena akal sebagian wanita tidak jalan, ya. Ya, di antara membuat Allah tidak melihat kepada dia tidak tahu berterima kasih. Makanya para ibu-ibu hendaknya ingin cari pahala dengan berterima kasih kepada suami, ingat kebaikan suami, sabar dengan kekurangan suami, ya. Kalau ada masalah didiskusikan dengan suami. Tapi berikutnya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuru an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis terakhir, annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, "Man kharajat min baiti zawjiha la'anatal malaikatu hatta tarji'a aw tatub." Siapa wanita mana saja yang keluar dari rumahnya, rumah suaminya, ya tentu tanpa izin maksudnya, maka malaikat melaknatnya sampai dia kembali atau dia bertobat. Jadi ini peringatan kepada sebagian wanita, ya. Namun hadis ini dhaif, ya, makanya kata Adzabi mengatakan ruwiya. Tapi maknanya benar bahwasanya seorang wanita tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Karena suaminya bekerja agar wanita di rumah. Dia setiap saat suaminya datang dia bisa melayani. Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, ya. Oleh karena seorang wanita beribadah kepada Allah dengan menetap di rumah. Kata Allah, waqarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah. Menetapnya seorang di rumah itulah ibadah. Dia kalau keluar minta izin sama suaminya. Mas saya mau ke sini, mas saya mau ke situ, ya. Karena suaminya tiba-tiba setiap saat bisa butuh kepada dia, dia harus setia setiap saat untuk melayani suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.